Warga Nengkelan yuk luar biasa. Tepuk tangan. Oh. Allah. Pak Kades saya kene wa. Pak Kades sawer tidak cipo Pak Kades. Oh, sor ku Ibu Kades kayaknya. Nurani wedding putra Bapak Kades sawer kayaknya teh Nurani ya. Yeay, au au. Iki wedding aja. Cerita urang dua Burung rambut aja. Us. disingkir asik gambar Kusoy, video kusoy. Belagu. sanajan masa setia Ampun, tidak. Keprok nengkelan kulan. kesangka Kain oge eta Pak RW tapi kaget kulan. Agil putra Bapak Kades kulan. kesangka Tuh kadang terus share. Agil. Wah. Agil. Agil wedding. Agil. Walah. Seven. Agil wedding. Teteh Agil. Saya sendiri pun masih bingung ya. Kayak kita sayang atau suka sama seseorang nggak beralasan. Sama halnya ketika saya mencintai Bajidoran. Punya magnet tersendiri buat saya pribadi. Kok seru ya, kok happy ya ketika saya dulu ngebajidor sebagai apresiator hanya untuk demi kepuasan tersendiri aja. Karena merasa happy, seketika itu merasa masalah itu hilang gitu. Bapak RW 12, RW ini, RW 2, RW 3, RW. Dulu jaipongan atau bajidoran itu tersampingkan karena lebih happy di dangdut. Nah, karena saya orang budaya, orang tradisi lebih ke kita di jaipongan pun ada yang bisa se-happy di dangdut gitu loh. Nah ini di sini gitu. pacara maneh are RW hiji, RW 2, RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, RW 8, RW 8, RW 10. Kalau untuk sukanya itu dari tahun 2007. SMK kelas 1, kelas 2. Terjun narinya ke 2008-an lah. Tapi itu pun masih belum yang asli bajidoran. Tapi masih jadi penari jaipongan biasa aja. Saya tidak pernah menyatakan bahwa saya adalah bintang panggung. Itu terlahir dari apresiator atau bajidor. Kalau saya sendiri lebih kepada mengeksplor gerak, lebih pada menghidupkan tubuh ini di bajidoran gitu. Ketika saya harus membuat karya di area jaipongan yang sudah ada pakemnya misalkan. Nah, di bajidoran ini ada sebuah lahan, ada sebuah wadah yang disebut ibing pencung. Di situ kita bisa improvisasi, kita bisa meluapkan ekspresi kita, meluapkan karya kita di situ. Nah mungkin karena itu seneng aja mengeksplor tubuh, mengekspresikan tubuh, menyatakan bahwa kepada orang-orang aku punya ini gitu.
Kan bajidoran ini berasal dari Subang Karawang, dari Pantura. Kalau di sana, di tempatnya, di Subang Karawang itu disebutnya sak jaipongan. Istilah bajidoran itu adalah oleh orang Bandung, oleh orang Parahyangan. Sebenarnya bajidoran itu kan sebuah metamorfosa ya. Dari kliningan menjadi sebuah musikalitas. Kalau yang Mumal itu kan Rama Mandiri Jaya, Bahnamin, Kopo Kijing. Jadi ada peningkatan garapan musik teh gitu. Jadi asalnya kliningan yang sawilet dua wilet, jadi lagunya lagu cepet atau bahkan lagu yang bisa dijogedin. Inti bajidoran adalah ada tari dulu. Jadi ketika ada tari, ada bajidoran. Ketika tidak ada tari, tidak ada bajidoran. Karena di dalam bajidoran itu kuncinya adalah kendang mengiringi tari. Jadi kendang ikut tari. Tapak kendang di dalam bajidoran itu kan tidak utuh. Jadi bisa orang berhenti nah fase-fase itu sebenarnya di dalam tepak kendang. Kalau di dalam jaipongan kasarnya ya, kita tidak melihat tarian sudah jadi kok. Sampurasun. Rampes. Urang nengkelan tepuk tangan yang bahagia dong. Wah, luar biasa. Aduh, alhamdulillah. Sim kuring dadawidi ngiring ngadeg di painon panggung debongan anu ditangkapna bajidoran Mang Icon. Lamun nu ditangkapna kacapian abdi ngadegna di luhur panggung. Di panggung dirinya nya. Ibu kades anu bangkeun ari ngaturkeun ibu kades deui pada pangsono pada papa kades kolong anu bangkeun dia panggung pada dia panggung ibu kades kapayunan ieu lagu teh pangsono pada pangma pada we ayeuna pada awi makan catampi pada awi makan Luar biasa bukan tapi kaki itu. Musiknya sebenarnya tetap masih dalam koridor jaipongan yang di dalam embat namanya embat dua wilet namanya. Jadi dua wilet itu ada 32 ketukan dalam satu gongan. Kalau di dalam Karawang ini bisa berubah. Bahkan bisa 20 ketuk sudah gong. Polanya tetap. Tapi yang membedakan tetap misalnya dalam tepak pencuk. Jadi tepak pencuk ini yang paling pokok di dalam bajidoran. Kalau bahasa Pasuana sapase, bukan utuh. Jadi tepak pencuk itu kalau ada yang nempak pencuk utuh satu lagu itu tepakan kendangnya itu bukan tepak pencuk. Karena tepak pencuk itu per fase dia hanya mencuri. Meskipun sebenarnya secara ini si penari, si pengendang sudah punya rasa musikal. Secara koreografi sudah ada, secara tepak kendang sudah ada, tapi kapan muncul? Nah itu. Jadi tepaknya itu memang improvisasi karena melihat gerakan tari. Nah kalau di dalam istilah jaipongan itu disebut bukaan. Di dalam bukaan, di Jaya Badung itu walaupun sekarang namanya bajidoran, tapi polanya jaipongan. Misalnya di dalam bukaan, pang 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 ting pang tereng pang 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 tang pang 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 ting pang 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 bang 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 ting bang bang. Ini masih ada. Padahal konsep pencuk kan di bajidoran di Karawang itu sudah tidak ada. Ade boy, eta ade boy. Kalau pencugan itu adalah pemusik atau tukang kendang yang harus memenuhi keinginan pencugan. Ya kayak Teida tadi kan. Teida itu memiliki sebuah intuisi dan identitas tersendiri. Nggak bisa Teida ditarik oleh pemusik, tapi pemusik yang itu Teida. Tapi ada kalanya ketika yang di bawah tadi para pengibing pencuk yang nggak tahu wilet
nggak tahu apa gaongan. Tungtungna kan dikasih kayak tadi kan kalau kode di musik pak teleng ting pak. Nah, itu teh kode. Nah, berarti itu kan si pemusik ngajak si pengibing untuk masuk dalam gaongan. Tapi kalau mereka yang ngerti gaongan mah kebalik. Kita yang harus ngikuti pengibing. Nah, jadi intinya sebenarnya musik Bajidoran sejak dulu sampai sekarang sebenarnya tetap koridornya tradisi. Itu hanya beda di dalam fungsinya. Kalau di Karawang, di Subang itu untuk keterlibatan, tapi kalau di Bandung untuk apresiasi. Kenapa sekarang lagu-lagunya berubah? Ini tidak lepas dari bagaimana perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Ada yang tukang parkir, tukang limbah, ada PNS, ada lurah, tukang ojek, gitu kan? Kesenangan-kesenangan para bajidor kan berbeda-beda. Setiap grup bajidor harus mampu meladeni peminat dan para bajidor. Karena mereka yang penting bagaimana perekonomian jalan. Makanya sekarang jangan heran lagu-lagu dangdut sekarang dipencung. Karena para seniman khususnya pengendang dia hanya meladeni keinginan pasar. Ketika orang banyak nyawer, duitnya banyak, ya sudah dia yang diikuti. Sesungguhnya kalau berbicara pencugan, itu lagunya main di keliningan. Jadi lagu yang memang berpatok kepada kunci-kunci keliningan. Ada yang kulu-kulu, ada yang catrik, ada yang Jepang lontang, ada yang memang senior. Tetapi pada konteks sekarang kita di request memang kebanyakan lagu-lagu yang rame. Jadi kadang-kadang anak muda tiba-tiba kayak tadi kan pengen lagu satu rasa cinta, itu lagu Malaysia. Tapi nggak apa-apa, kita ladeni. Cuman tetap diawali dengan keiringan. Kalau dalam proses pencugan. Kalau kata orang PR pikiran rakyat itu kan dugem Sunda waktu itu. Ada tata caranya teh gitu. Kalau dugem kita di kelabing mah kan musik naik jalan gitu. Nah, ternyata di Bajidoran itu nggak seperti itu. Ada yang namanya pencugan, ada yang namanya jabanan, ada yang namanya saweran. Rasa syukur besar ketika Bajidoran sudah kembali ramai di Bandung. Tapi ada sedikit kekhawatiran ketika tradisi aslinya hilang. Yang tadinya jabanan itu berbeda level karena alasan tempat dan alasan ketidakpahaman masyarakat akhirnya jadi satu level. Posisi Bajidor itu, posisi levelnya itu harus di bawah penari. Jadi kalau misalkan penari itu ada levelnya, ada panggungnya, Bajidornya itu di bawah. Nah, nyawer atau istilah di Bajidoran itu adalah jabanan, jaban. Itu posisinya adalah tiap tangan aja. Tadi habis berapa Pak nyawernya Pak? Kurang lebih sekitar 200-an. 200. Oh itu udah sering ya? Belum, sekarang aja buat nih hiburan setahun sekali. Tadi barusan nyawer habis lumayan lah, nggak terhitung gitu. Hati kita aja yang fun gitu. Entah itu secara materi, moral dan segala apapun kita luapkan dalam hal seperti itu gitu. Bukan melihat dari penarinya, tapi kita melihat dari sejarah budayanya. Nah, itu benar. Laguna naon tidak? Kulu-kulu wa wios. Kulu-kulu naik siu. Satuju wa beres. Kulu-kulu naik siu. Tepuk tangan untuk Neng Kela. Ini juru kakek. Cerita Kakek kawin keperjang. Saya juru kakek kawin yang entong bujur meri di bencong gitu. Cobaannya mereka sampai hari itu terus. Jungkir jung balik
salto, tepuk tangan ya. Sering berjalan, sebelum Covid kami bangun lagi para bajidoris loyalis ini. Karena banyak apresiator yang tidak memahami bagaimana ngabajidor yang baik dan benar. Salah satunya adalah ketika nonton bajidoran mereka naik panggung gitu loh. Padahal esensinya bajidoran itu nggak boleh naik panggung. Bajidoran itu para bajidoris atau para bajidor atau apresiator itu mereka juganya di bawah. Nah hari ini kita buktikan di Nengkelan ini baru gitu. GWG Goyan Wargi Group sebagai apresiator, alhamdulillah masyarakat ngerti gitu. Ketika kita di sini gelar, mereka nggak ada yang berani naik ke panggung. Ini sebagai bentuk bahwa orang Nengkelan ini sadar buat orang menghormati, kita menghormati seni ini bukan sekedar mempublish, tapi bagaimana mengapresiasi dengan baik dan benar. Alhamdulillah di Desa Nengkelan kita diapresiasi oleh warga, oleh para pemuda, para orang tua yang paham ngabajidor yang baik dan benar. Kalau stigma netizen ya, itu banyak banget. Masih ada dari mereka yang menganggap penari masih murahan. Mungkin karena sensual dari segi geraknya. Kemudian ada beberapa juga orang seni atau budayawan yang menyatakan bahwa citra penari bajidoran itu dirusak sama yang sekarang gitu. Padahal dari dulu juga sudah ada, hanya sekarang mengalami pengembangan. Saya menyatakan bahwa tradisi itu sekarang bukan tidak dicintai generasi muda, tetapi tradisi semakin berkembang semakin dicintai generasi muda. Seperti kita lihat sekarang itu kalau ada pentas bajidoran seperti pentas dangdutan, ada kreativitas yang dilakukan oleh para seniman. Ada yang memang mempertahankan tradisi, dia musik gamelan tetap tradisi tapi lagunya masuk kan. Ada juga yang memang menggunakan organ sekarang kan. Ini dalam rangka menggait generasi muda supaya makin mencintai bajidoran. Makanya sekarang bajidoran itu sekarang menurut saya bukan hanya identitas orang Karawang atau Subang, tetapi sudah menjadi budaya massa. Bahkan bisa dikatakan bajidoran adalah musik popnya orang Sunda masa kini. Melihat anak ikut terjun ke dunia tari, bahkan ke dunia bajidor, kita jaga. Karena kita tahu nih yang dikhawatirkan apa. Otomatis kita tahu apa yang harus kita jaga dari anak kita. Lebih kepada kamu ada di bidang ini, jaga diri baik-baik. Pesannya mungkin jangan sampai kita terlena sama keadaan. Mereka harus terjun itu bukan untuk mencari uang untuk mereka hidup atau apa, tapi lebih kepada mencari pengalaman. Dan mereka harus tahu bagaimana rasanya menjadi seorang penari bajidoran itu seperti apa. Sebetulnya kemarin itu saya tuh udah mau selesai, maksudnya saya ingin fokus mengajar, saya ingin fokus mendidik, membuat banyak lagi idajipo berikutnya. Tetapi mungkin rezeki berkata lain, ketika nama saya kembali ada, punya tanggung jawab moral ketika saya harus mengisi sebuah acara. Kayaknya ya selama saya hidup dan kuat, mampu, insya Allah masih bisa. Wow.